Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat untuk mata kuliah otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Erwinda Happy Eksita, Fadil Muhammad, Fidelis Nikanor, dan saya sendiri Hilmi Rahayu Mahpuputra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pelayanan publik. Menurut Kurniawan dalam Pasolong, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Karakteristik pelayanan publik. Dalam Sedar Damayanti, karakteristik pelayanan yang harus dimiliki organisasi pemberi layanan diantaranya: yang pertama, prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan atau berbelit-belit. Kemudian yang kedua, pelayanan diberikan dengan kejelasan dan kepastian bagi pelanggan. 3. Pemberian pelayanan diusahakan agar efektif dan efisien. Dan yang keempat, pemberi pelayanan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu yang ditentukan. Dan yang kelima dan yang terakhir, pelangganan setiap saat mudah memperoleh informasi berkaitan pelayanan secara terbuka. Dalam pelayanan, pelanggan diperlukan moto. Kemudian kesejahteraan sosial, yaitu memiliki fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, dan fungsi pengembangan serta fungsi penunjang. Kemudian tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami, adapun dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat faktor pendukung dan penghambat. Di antara faktor pendukungnya yaitu anggaran yang tersedia, pegawai dan pekerja yang profesional, kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait, lingkungan sekitar yang kondusif. Sedangkan faktor penghambat diantaranya terbatasnya jumlah sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, sulitnya proses identifikasi, minimnya tahap penyaluran ke keluarga, stigma negatif dari masyarakat, dan kurangnya peran serta swasta. Dan saran dan tanggapan dari kelompok kami, yang pertama, perlunya meningkatkan pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pelayanan secara tepat dan terarah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam fokus pengembangan. Kemudian kedua, perlunya meningkatkan pengadaan dan perbaikan kebutuhan pelayanan dengan menyesuaikan jumlah ideal pegawai dan memberikan sarana prasarana yang memadai untuk kelancaran terselenggaranya pelayanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga, perlunya meningkatkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun pihak swasta dalam memberikan sosialisasi secara langsung melalui diskusi dan secara tidak langsung melalui media yang memberikan informasi. Selain itu, mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan sebagai bentuk kepedulian bersama. Sistem pengawasan keuangan negara. Pengertian pengawasan dan keuangan. Pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan-kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran. Tujuan pengawasan keuangan negara. Yang pertama adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dilaksanakan. Yang kedua, untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan perbelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan. Yang ketiga adalah untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya adalah ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi kekayaan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu APBD desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa, yaitu keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan
partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD desa yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Yang terakhir adalah Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan keuangan desa. Belum seluruhnya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berikut ini adalah saran dan tanggapan berdasarkan latar belakang di atas. Yang pertama adalah dalam penyusunan dan penetapan APBD desa disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Yang kedua adalah dalam pelaksanaan APBD desa harus dilakukan secara transparan supaya adanya partisipasi dari masyarakat dan akhirnya akan menuntut pertanggungjawaban pejabat pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga adalah dalam penatausahaan keuangan desa harus ada pemisahan fungsi bendahara, penerimaan, dan pengeluaran supaya tidak terjadi kecurangan. Yang keempat atau yang terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Desentralisasi berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Apa itu desentralisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Diansir Ensiklopedia Britannica 2015, desentralisasi adalah penyelenggara urusan pemerintah pusat kepada daerah melalui wakil perangkat pusat yang ada di daerah. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara yang sudah pernah beberapa kali mengalami pergantian bentuk dan sistem pemerintahan, mulai dari bentuk negara federal, kesatuan, atau sistem pemerintahan yang parlementer, semi-presidensil, dan presidensil. Terpaku pada Pancasila terutama sila ketiga yang berbunyi, Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang pada dasarnya mementingkan rasa kesatuan di dalam bernegara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Apabila dilihat ke dalam Undang-Undang Dasar 1944, Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Apabila dilihat ke dalam Undang-Undang Dasar 1944 Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tempuk kekuasaan tertinggi adalah segenap urusan negara, ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan suatu kekuasaan kepada pemerintahan daerah atau lokal government. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan lokal sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi negara itu ialah pemerintahan pusat. Saran dan tanggapan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan bupati perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan khususnya dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati suatu satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat, hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Terima kasih. Tahir.